Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membahas hari ini yang menjadi khotbah bagi kita dalam Minggu Kantate, dalam Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022 yang tertulis dalam Keluaran 15 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang-orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang mau kita lihat dari khotbah ataupun dari teks yang telah kita baca yang pertama tadi adalah bahwa Allah memakai kedegilan atau keras kepala daripada Firaun untuk menghancurkan dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, sering kita kadang melihat di tengah-tengah kehidupan kita seperti Firaun di tengah-tengah kehidupan kita masa kini, yaitu kadang ada yang kita lihat orang-orang yang jahat di dalam kehidupan kita. Semakin hari kita lihat semakin jahat. Walau kita sudah berbuat baik dan menebarkan firman, bahkan menyatakan kebenaran firman Allah kepada dia, tetapi dia malah semakin degil, semakin jahat, dan semakin tegar tengkuk dalam kehidupannya. Nah, ada hal keunikan dalam Raja Firaun yang kita lihat pada saat ini. Sampai ada 10 tulah yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama sampai kepada yang ke-9, Firaun masih tetap degil dan keras kepala, ngotot supaya bangsa Israel itu tetap menjadi bangsa yang menjadi budak di tengah-tengah jajahan. Namun setelah tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, Firaun tidak bisa lagi mengelak. Firaun tidak bisa lagi menahan bangsa Israel. Dan dia memberikan izin kepada bangsa Israel pada saat itu dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih, kedegilan hatinya itu juga tidak berhenti lagi. Atau keras kepala Firaun atau tegar tengkuknya Firaun tidak berhenti sampai di situ. Namun dia juga berupaya mengejar dan memusnahkan bangsa Israel walaupun sudah dikasih izin keluar dari Mesir. Dan dia mengejar bangsa Israel dengan pasukan yang dilengkapi dengan kereta perang untuk memusnahkan bangsa Israel. Nah, setelah bangsa Israel berada di tengah lautan Tiberau yang telah dibelah oleh Musa melalui tangan kuasa Tuhan, pada saat itu Bapak Ibu, bangsa suruhan daripada Raja Firaun menghampiri bangsa Israel yang telah berjalan di tengah-tengah lautan tersebut. Maka setelah bangsa Israel sampai kepada penghujung lautan itu, maka Allah melihat bahwa para tentara dan para suruhan daripada Firaun yang membawa dengan kereta perang masuk ke dalam laut tersebut mengikuti bangsa Israel, dan Allah menutup laut itu, menyatukan kembali laut yang telah dibelah itu, dan semua yang masuk ke dalam laut itu daripada anggota ataupun prajurit-prajurit yang disuruh oleh Firaun mati di tempat itu. Nah, mau kita lihat di sini adalah Bapak Ibu, Allah kadang mengizinkan keras kepala ataupun kedegilan hati seseorang itu dalam kejahatannya, supaya dengan kejahatannya itu juga dia tersandung dan mengalami teguran yang keras daripada Tuhan. Dan yang kedua yang kita lihat dari khotbah kita dalam minggu ini, di Minggu Kantate ini adalah setelah bangsa Israel melihat bahwa kuasa Tuhan yang luar biasa itu telah mereka rasakan menyelamatkan mereka, maka datang Miriam, yaitu saudara daripada Harun, memimpin para perempuan untuk bernyanyi, memukul rebana, bernyanyi bagi Tuhan sebab Tuhan tinggi dan luhur. Itu yang mau disampaikan, artinya tinggi dan mulia di luar daripada kemampuan manusia mengelola perjalanan kehidupan kita. Maka bangsa Israel yang telah dituntun oleh Tuhan itu
dilihatkan bahwa di sana ada kebesaran Tuhan yang mereka rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita ingatkan bahwa mereka bernyanyi. Nah, itu adalah bagian daripada respon mereka kepada Tuhan. Artinya di dalam konsep kehidupan mereka itu, mereka dikejar. Berarti ada tantangan, ada persoalan. Tetapi Tuhan memulihkan dengan pertolongan, yaitu menutup kembali laut tadi. Maka yang mau kita lihat di sana adalah Allah mencoba memberikan kepada bangsa Israel bahwa seluruh hidupnya itu harus menjadi nyanyian pujian bagi Tuhan. Artinya mereka bernyanyi dalam kehidupan mereka dengan pengalaman-pengalaman yang mereka alami berjalan bersama dengan Tuhan. Berarti kita harus bernyanyi bagi Tuhan dengan perjalanan kehidupan kita. Jadikan pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan yang membebaskan, menyelamatkanmu, kuasa Tuhan yang menolongmu, jadikan itu menjadi nyanyian pujian bagi Tuhan. Bernyanyilah untuk Tuhan dengan pengalaman-pengalaman kehidupan yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Saya kira semua orang pasti punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Pasti kita merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa memelihara kehidupan kita. Ada banyak hal yang tidak kita bisa pikirkan, tidak bisa kita analisis dalam kehidupan kita. Tetapi itu berjalan dengan baik dengan sendirinya karena kuasa Tuhan yang mengelola, karena kuasa Tuhan yang bertindak atas kehidupan kita. Nah, yang ketiga yang mau kita lihat dari hal ini adalah ketika mereka bernyanyi tadi, maka apa yang dinyanyikan mereka adalah kuasa kebesaran Tuhan. Apa yang besar dalam kehidupan kita, oleh karena kuasa Tuhan itulah yang kita nyanyikan, itulah yang kita puji, itulah yang kita lantunkan menjadi nyanyian bagi Tuhan. Yang berikut yang kita lihat itu adalah bahwa Allah yang berkuasa itu, kita lihat di situ bahwa Allah berkuasa atas alam yang Dia ciptakan. Artinya Allah bisa mengelola alam dan menundukkan alam, bisa mengkoordinir alam itu sendiri untuk melakukan dan menunjukkan kebesarannya kepada umatnya, yaitu bisa menjadi teguran dan bisa juga menjadi keselamatan. Dalam hal ini ada dua yang terjadi, yaitu teguran kepada bangsa Firaun atau bangsa Mesir dan sukacita bagi bangsa Israel. Artinya dengan alam itu Allah menegur Mesir. Tapi dengan alam itu juga, dengan laut itu, Allah melakukan pembebasan dan keselamatan bagi bangsa yang dikasihinya. Artinya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah bisa menggunakan apapun untuk mengingatkan kita, tapi Allah juga bisa menggunakan apapun untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita melalui khotbah ataupun renungan dalam minggu kita pada saat ini, yaitu supaya kita mampu bernyanyi kepada Tuhan dengan nyanyian syukur kita kepada Tuhan, yaitu bernyanyi kepada Tuhan melalui kehidupan. Buat kehidupanmu, buat harmoni dalam kehidupanmu ini, suka dukamu. Tadi bangsa Israel itu dikejar-kejar, itu adalah bagian dari tantangan atau duka. Dan mereka melihat bangsa Mesir ataupun para prajurit yang disuruh oleh Firaun itu tenggelam di dalam lautan. Itu bagian daripada sukacita. Artinya sukacita dan duka cita harus kita buat menjadi nyanyian syukur bagi Tuhan. Karena itu hendaknya setiap orang yang menerima pertolongan Tuhan, setiap orang yang menerima pembebasan dari Tuhan, setiap orang yang menerima berkat dari Tuhan, selayaknya harus bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebab nyanyian dalam hal ini adalah nyanyian syukur atas kemenangan dan pemeliharaan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kita yang berani mengatakan bahwa hidup kita ini tidak dipelihara oleh Tuhan. Dan tidak ada kita yang berani mengatakan bahwa hidup kita ini tidak menerima berkat dari Tuhan. Karena itu
senantiasa semasa kita hidup, selagi kita hidup, selama denyut nadi kita masih bergetar. Muliakan Tuhan, puji Tuhan dan bernyanyilah untuk Tuhan dalam setiap tingkah laku. Tuhan Yesus memberkati.